Oke, selamat malam, ketemu lagi ya. Kali ini yang kita mau bahas adalah printer foto di tahun 2021. Jadi banyak yang tanya printer apa yang bagus untuk cetak foto, ya untuk print foto. Karena kita tahu sekarang ini memang banyak foto-foto itu masuknya ke Instagram atau mungkin hanya disimpan di galeri daripada kita punya smartphone. Tapi tetap kita perlu juga yang namanya uh, hasil foto yang kita bisa cetak ya. Jadi kita bisa simpan, kita bisa bingkai. Apakah itu untuk satu acara event atau mungkin juga buat satu hadiah atau apapun, tetap kita membutuhkan sebuah uh, ilustrasi atau gambaran yang bisa kita lihat ya. Jadi untuk itu kita juga masih membutuhkan printer dan printer apa yang bisa mencetak foto dengan bagus. Oke? Nah, seringkali orang bertanya printer apa yang dipakai untuk kita cetak foto. Jadi printer itu ada dua ya, printer inkjet dan juga printer laser. Nah, kalau menurut dari rekomendasi saya adalah saya merekomendasikan menggunakan printer inkjet. Ya, printer inkjet itu adalah printer tinta cair sehingga kualitas cetaknya itu warnanya lebih kontras, lebih cerah, lebih terang dan juga lebih detail. Jadi kalau dicetak di atas kertas glossy atau foto paper itu hasilnya mengkilat. Ya, persis sama seperti kalau kita cetak di digital studio atau dulu sering kita cetak foto di Fujifilm. Nah, itu kualitasnya akan sama seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Pilihannya itu adalah printer inkjet atau ink tank. Ya, untuk hasil cetak foto yang gambar dan kualitasnya itu bagus, detail, warnanya solid dan juga dia kontras banget. Nah, ini printer inkjet dan ink tank ini apa bedanya? Sebenarnya basicnya adalah printer inkjet. Jadi printer yang menggunakan tinta untuk mencetak. Printer inkjet itu lebih cocok untuk pengguna yang volume cetaknya sedikit. Jadi misalnya hanya cetak 2 sampai 3 lembar foto ya. Jadi penggunaannya itu hanya untuk penggunaan mungkin sebagai dokumen kerja atau mencetak-cetak foto itu untuk gambar-gambar atau pekerjaan. Jadi bukan untuk istilahnya kita mau cetaknya banyak, bukan seperti itu. Karena printer inkjet itu dia menggunakan cartridge tinta. Ya teman-teman harus tahu ya namanya cartridge tinta itu memang ukurannya kecil. Jadi wadahnya kecil, jadi tempat tintanya itu isinya nggak akan banyak. Tapi kalau ink tank itu tangkinya besar. Jadi sebenarnya printernya itu sama, cuma beda di kapasitas tangkinya. Makanya kenapa di sini printer ink tank itu direkomendasi untuk pengguna atau orang-orang yang volume cetaknya banyak dan rutin. Jadi kalau misalnya kita mau cetak foto, apalagi gambar-gambar warna, yang otomatis penggunaan tinta warnanya itu akan banyak, kita bisa cetak sampai dari puluhan sampai ratusan lembar foto itu dengan biaya cetak yang jauh lebih murah daripada kalau kita menggunakan printer inkjet. Ya, jadi sekarang saya garis bawahi lagi, printer ini antara inkjet dan ink tank itu sama-sama bisa mencetak foto dengan kualitas cetak yang bagus. Cuma tinggal disesuaikan sama kebutuhan teman-teman, mau buat cetak yang banyak atau cetaknya yang cuma sedikit sekali. Ya, jadi kebutuhannya itu dibagi dua. Jadi sama kayak kita misalnya lagi di perjalanan, kita lagi pergi, kita lagi mau makan di restoran, kita nggak mungkin beli aqua itu yang 1 galon. Yang kita beli ya aqua yang ukurannya gelas atau mungkin yang cuma 600 mili. Karena kita cuma mau minumnya sedikit pada saat itu. Tapi kalau misalnya kita di rumah, ya kita pasti beli namanya aqua galon. Nggak mungkin kita beli aqua gelas, karena yang minum banyak. Yang minum bukan satu orang dan itu diminum oleh satu keluarga. Ya otomatis kita akan beli yang kapasitasnya besar. Nah itulah kenapa perbedaannya antara printer inkjet dan juga printer ink tank. Sama-sama bisa cetak dengan hasil yang bagus. Aqua gelas dan aqua galon sama-sama bisa diminum dengan rasa yang sama. Cuma beda kapasitasnya aja. Oke? Semoga informasi ini cukup jelas, jadi teman-teman udah punya gambaran ya. Jadi kalau ada yang nanya, ya sama-sama bagus artinya. Nah, ini yang tadi saya udah singgung sedikit, bedanya apa? Bedanya itu nggak ada, yaitu bedanya ya nol, nggak ada bedanya. Karena printer inkjet itu dengan printer ink tank itu sama.
Yang membedakan hanya kapasitas isi tintanya. Kalau inkjet itu isi tintanya sedikit, jadi akan boros dan mahal cost cetaknya. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai printer inkjet itu menggunakan cartridge tinta, cartridge tinta itu harganya 135.000. Itu bisa dipakai untuk cetak kira-kira foto A4 full color itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 lembar ya. 135.000 dapatnya 8 sampai 10 lembar ukuran A4. Tapi kalau teman-teman pakai ink tank yang sistem tangki tinta ya, kapasitas tintanya itu besar dan pasti cost cetaknya akan jauh lebih murah. Jadi kalau teman-teman pakai printer ink tank itu tintanya kurang lebih sekitar 240.000 untuk 3 warna kita mencetak gambar ya 240.000, tapi kita bisa nyetak kira-kira 100 lembar atau bahkan lebih. Kelihatan jauh bedanya kan, dengan bayar 250.000 tinta kita bisa nyetak sampai ratusan halaman, ratusan lembar. Tapi kalau dengan 103 dengan printer inkjet kita bayar 135, kita cuma dapat 8 sampai 10 lembar. Ya, dari situ teman-teman bisa hitung simulasinya seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sekarang printer ink tank ya. Saya bicara update 2021 bulan Agustus. Jadi selalu yang terupdate printer ink tank original yang asli ya, bukan yang infusan, bukan yang modifikasi. Ini yang saya bicara adalah original. Semua merek printer yang dijual di Indonesia, printer inkjet sudah punya namanya printer ink tank. Dari Brother ya, Brother ink tank, Canon juga ink tank, Epson ini udah pasti orang tahu semuanya juga pasti pakainya ink tank, dan juga HP ya. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada tangki tintanya. Ini tangki tintanya, ini tangki tintanya, tangki tintanya. Jadi semua merek sudah ada ink tank yang original. Jadi nggak perlu lagi beli atau pilih printer ink tank, bukan ink tank, tapi namanya printer infus yang modif-modif seperti itu, nggak perlu lagi. Dan yang masih sampai saat ini yang masih dijual atau yang masih salah beli itu printer merek Canon. Canon infus, bukan ink tank. Padahal sebenarnya si Canon sudah ada ink tank. Ngapain lagi kita beli yang infus? Karena udah pasti yang infus itu problem. Udah pasti cepat rusak, problem, hasil cetak tidak berkualitas. Kalau teman-teman cetaknya cuma hitam putih nggak kelihatan, tapi kalau cetak warna udah pasti sama yang pakai original itu redup warnanya. Udah pasti beda jauh ya. Jadi teman-teman kalau udah punya ink tank terus pakai printer infus, silakan di-compare, dilihat aja hasil cetaknya. Bukan cuma dari hasil cetaknya, tapi dari kualitas dan durabilitas dari cartridge-nya sendiri, print-head-nya itu beda. Antara printer ink tank dengan printer inkjet itu kapasitas atau kualitas dari print-head-nya itu berbeda karena tipenya itu berbeda ya. Jadi yang namanya printer infus itu adalah printer inkjet yang dipaksa secara secara sistem dibikin seperti modelnya seperti infus, padahal sebenarnya dari kualitas dan ketahanan dari cartridge-nya itu dia tidak kuat. Jadi makanya kenapa tidak ada garansi dan selalu akan problem. Jadi teman-teman reviewnya cek dulu deh, yang pakai printer infus udah pada kapok, udah pada nggak mau ngulang lagi dan akhirnya pada salah beli ya. Jadi teman-teman harus pilih printer ink tank original. Oke? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan seputar printer foto. Ya, kalau buat cetak foto pakai tintanya tinta apa? Ya udah pasti kalau menurut versi saya. Jadi ini semua tanya jawab adalah versi yang saya berikan, yang saya jawab adalah sebagai berikut. Buat cetak foto pakai tinta apa? Sudah pasti pakai tinta original. Ya, kalau Epson pakai tinta Epson, Canon tinta Canon, HP tinta HP, dan juga Brother seperti itu. Karena sudah didesain dari pabrik itu sudah diformulasikan menggunakan tintanya original dari merek masing-masing dengan diuji coba dengan kekuatan dari masing-masing punya printhead. Ya udah pasti itu sudah diformulasikan oleh si pabrik untuk menghasilkan kualitas cetak yang bagus, maksimal dan pastinya awet. Ya, mesinnya juga awet, printheadnya juga awet. Jadi ya harus pakai tinta original. Nah, terus ada satu lagi. Apa bedanya printer ink tank 4 warna dan 6 warna? Nanti saya jelasin contohnya ya. Printer ink tank itu yang basic atau yang dasar itu 4 warna. Ya, itu 4 warna.
Nah, terus ada juga yang 6 warna. Yang 6 warna itu ada tambahan warna seperti abu-abu dan juga merah, atau ada juga yang biru muda dan juga merah muda. Ya, udah pasti sih memang secara kualitas yang namanya 6 warna itu pasti cetakannya lebih bagus. Ya, karena gradasi warnanya dia pasti jauh lebih banyak. Tapi kita juga harus lihat, harga printernya udah pasti lebih mahal, dan juga cost cetaknya lebih mahal. Karena apa? Teman-teman harus beli tintanya 6 botol, 6 warna, kan? Kalau yang ini kan cuma 4 warna. Ya. Nah, tapi menurut saya dengan standar 4 warna aja, itu hasil cetaknya udah bagus dan tajam. Jadi, buat saya sih nggak perlu sampai 6 warna. Apalagi kalau teman-teman misalnya mau punya usaha cetak, disuruh pilih beli printer inktank yang 4 warna, harganya misalnya 2,7 juta, atau yang 6 warna, yang harganya itu mungkin sekitar 4 juta sampai 5 juta. Ya, saya rasa di atas 5 juta. Nah, itu kan harganya hampir 2 kali lipat. Dan belum tentu pasaran kita atau target market penjualan kita itu mereka mau bayar lebih mahal. Ya, jadi dengan kualitas cetak 4 warna aja, harganya lebih terjangkau, cost cetaknya lebih murah, kualitasnya udah bagus. Jadi nggak perlu juga pakai 6 warna, ya. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Kecuali memang teman-teman sudah memang fokus dan juga memang khusus spesial fotografi, nah mau pakai 6 warna, kliennya atau customernya mau berani bayar mahal, ya silakan aja, ya. Jadi ditentukan dari masing-masing punya target market mau jualannya seperti apa. Tapi kalau untuk pengguna di rumahan, office use, pakai 4 warna udah bagus hasilnya. Teman-teman nanti bisa coba cek, ya. Nah, terus satu lagi, tadi udah bicara soal tinta, kita tahu pakai tinta original. Nah, terus sekarang kertasnya kertas apa yang biasa dipakai untuk cetak foto? Udah pasti kita pakai foto paper, ya, foto paper untuk inkjet atau glossy paper dengan ketebalan 230 sampai 260, ya. Hasil cetak akan mengkilat karena dia glossy. Ya, foto paper ini hasil cetaknya mengkilat, jadi warnanya juga kontras, cerah, terang banget, dan bening. Dan yang pasti dia nggak akan luntur, ya. Jadi nanti kalau teman-teman masih bingung nanti cetak foto pakai foto paper, luntur nggak pakai printer inkjet? Jawabannya tidak luntur, ya. Itu bisa dites, disiram air nggak akan luntur. Karena foto paper ini sudah ada coatingnya, ada lapisannya, dia bisa menyerap tinta sehingga tintanya itu ada lapisan atasnya dan itu lapisannya yang yang memberikan perlindungan supaya tintanya nggak luntur. Nah, selain pakai foto paper inkjet atau glossy, teman-teman bisa pakai yang namanya silky paper. Ya, silky paper ini juga adalah kertas foto, ukurannya tebal 260 gram. Ya, ini hasil cetaknya doff. Jadi agak sedikit semi-semi doff atau mungkin agak sedikit kayak kanvas. Hasil cetaknya pakai silky juga bagus. Bagus banget. Kalau saya rasa, kalau saya lebih suka pakai silky. Karena dia selain mengkilat, tapi dia juga kelihatannya ada glitternya, ada tekstur mengkilat-mengkilatnya kayak kulit jeruk. Ya. Nah, satu lagi nih, ketebalan kertas foto itu tergantung juga dari spesifikasi dari masing-masing printer ya. Jadi ada tipe printer inktank yang nggak bisa pakai kertas terlalu tebal. Contohnya Brother T-Series. Ya, karena Brother ini, printer inktank Brother, dia punya input tray atau tempat kita masukin kertas itu dia modelnya kaset. Jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Ini si Brother. Nih, teman-teman naruh kertasnya tuh di sini. Jadi dia kayak kaset. Jadi nanti kertasnya ditaruh di sini. Kertasnya yang mau dicetak itu dia masuk, dia ngegulung. Baru nanti dia keluar lagi di sini. Ya, beda sama yang si Canon, HP atau Epson itu kertasnya dari atas ya. Ini contohnya Canon dari atas, si HP juga dari atas, cuma di sini nggak kelihatan. Si Epson juga dari atas. Nah, kalau dari atas, ini kertasnya dia nggak ditekuk, ya nggak berputar, nggak ditekuk. Jadi kertasnya yang kertas tebal itu dia bisa lewat di sini, ya. Antara si Canon dan juga HP dan juga Epson ini juga bisa lewat. Tapi ada juga beberapa yang mereka kasih limitasi itu kira-kira ketebalannya 230 gram, ya, atau 260 gram juga bisa. Kalau misalnya memang mau yang lebih bagus, pakai yang silky, ini hasilnya juga bagus. Nanti silakan teman-teman explore aja, dicobain, kelihatan yang mana yang lebih cocok. Oke, kita lanjut. Nah, terus ditanya lagi, gimana hasil cetaknya supaya bisa tahan lama, ya, lebih tahan pudar, gimana caranya? Oke, printer-printer ini semua adalah printer inkjet yang digunakan untuk mencetakkan indoor, ya. Jadi
Jadi hasil cetaknya ini, hasil cetak foto, gambar, atau apapun, itu lebih cocok digunakan untuk indoor use, ya, di dalam ruangan. Nah, kalau misalnya eh, mau lebih awet atau bisa lebih tahan lama, ya teman-teman bisa yang namanya lakukan laminasi. Ya, laminasi itu bisa laminasi dingin atau laminasi panas. Jadi teman-teman bisa kasih yang namanya laminasi supaya hasil cetaknya bisa lebih awet. Karena dia pastinya nggak terkena panas, nggak terkena oksidasi udara, dan lain-lain. Oke? Nah, ini kesimpulan dari saya. Semua hasil cetak foto pasti bagus. Mau pakai inkjet, mau pakai ink tank ya, itu pasti hasilnya bagus. Tapi pastikan juga ya, karena si printer ini adalah alat untuk mencetak, dia tidak bisa mengubah atau mengedit atau mengupgrade dari suatu gambar. Ya, jadi tugasnya dia hanya nyetak. Nah, pastikan waktu mau nyetak, source file atau sumber filenya itu harus megapiksel ya, jangan ngambil dari internet yang filenya ukurannya kecil. Kalau dicetak ya pasti otomatis kualitasnya juga kurang maksimal. Jadi teman-teman harus pakai file yang megapiksel, yang minimal di atas 1 giga atau di atas 2 giga, itu lebih bagus lagi. Dan yang kedua, gunakan yang namanya tinta original, itu udah pasti karena kualitas cetaknya pasti akan maksimal. Ketiga, gunakan kertas foto paper yang bagus ya, resin coating atau RC, dan juga jenis silky. Foto paper itu kertasnya banyak yang jual, banyak merek, banyak kualitas, banyak dan juga beda harga. Jadi teman-teman bisa cek, bisa coba beberapa kertas, nanti teman-teman bisa bedain. Ya, semakin tebal semakin bagus, tapi maksimum 260 gram. Oke. Nah, terus jangan lupa juga waktu kita mau nyetak, setting paper type ya, pilihan D ini setting paper type-nya itu sesuai. Jadi waktu kita mau cetak pakai photo paper, inkjet atau glossy paper, itu setting papernya dirubah. Jangan plain paper, jangan kertas biasa, tapi disetting dengan premium glossy atau photo inkjet paper atau other glossy paper ya. Jadi jangan lupa di situ. Mode-nya nggak perlu best, cukup pakai normal, tapi jenis kertasnya teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhannya. Oke? Nah, ini juga ya, selalu saya rekomendasikan lagi dari depan dan juga sekarang di belakang, pastikan teman-teman pilih printer ink tank yang original ya. Teman-teman lihat sekarang printer ink tank itu udah semuanya mereknya ada. Semuanya ini mereka berkompetisi memberikan harga yang terjangkau supaya orang-orang yang tadinya pakai printer inkjet itu mulai beralih ke printer ink tank karena semuanya udah semakin sadar, udah semakin teredukasi kalau pakai printer ink tank itu tintanya super irit, cost cetaknya super murah, dan juga dia awet karena di cover garansi semuanya, termasuk print head, termasuk cartridge, semuanya digaransi ya. Jadi pakai printer ink tank itu nyaman dan aman karena tidak ada lagi namanya biaya maintenance, semuanya sudah di cover ya. Nah, kenapa harus produk original? Ya ini, printer ink tank itu kalau yang original itu di cover garansi sampai dengan 2 tahun, dan bahkan sekarang ada yang sudah 3 tahun, yaitu si Canon dari 2 tahun plus 1 tahun dengan registrasi online, dan juga si Brother 3 tahun. Ya, print head, cartridge semua di cover. Ya, terus kualitas tintanya juga kalau yang namanya printer ink tank original itu tintanya tinta ori, udah pasti hasil cetaknya bagus dan maksimal. Dan yang satunya lagi, nah ini nih yang paling suka ditanya, nanti kalau pakai printer ink tank, print headnya atau cartridge-nya itu cepat rusak nggak atau sering ganti-ganti nggak? Nggak, karena beda. Kalau itu teman-teman kebiasaan pakai printer inkjet yang dimodif-modif, makanya sering rusak mulu, setiap bulan beli cartridge mulu. Jadi mindsetnya udah mikirnya kalau yang pakai cartridge itu selalu pasti akan cepat rusak. Beda, karena printer yang teman-teman sekarang masih suka dikasih tahu dan itu salah adalah printer modif-modifan infus, bukan printer ink tank ya. Yang makanya kenapa saya nggak menyarankan printer infus, karena memang cartridge-nya berbeda. Cartridge printer infus atau printer inkjet itu tidak ada garansi, makanya itu pasti sering jebol, sering rusak. Tapi kalau pakai printer ink tank, itu ada garansinya sampai dengan 2 tahun atau 20.000 cetak. Ya, jadi memang pasti beda, karena kenapa? Kalau memang sudah berani digaransi, berarti memang dari pabrik sudah tahu memang produknya itu pasti awet. Kalau enggak, pasti dia rugi dong. Kasih garansi 2 tahun tapi rusak terus, ya tekor juga pabriknya harus ganti terus. Makanya kenapa si pabrikan berani memberikan garansi 2 tahun. Sama deh kayak teman-teman misalnya beli handphone atau beli barang elektronik,
Yang satu kasih garansi 2 tahun, yang satu kasih garansi 1 bulan. Kira-kira mau beli yang mana? Ya, simpelnya kayak gitu aja. Meskipun tampak luarnya sama, tapi jenis cartridge-nya itu berbeda. Ya, oke. Nah, sampai sini saya rasa cukup jelas. Saya mau jelasin yang tadi, yang soal ini. Printer ink tank yang 6 warna ya. Printer ink tank 6 warna itu sekarang ada di tipe Epson, yaitu Epson L805 ya, ini ya L805. Lihat nih tintanya, tangki sampingnya ini 6 warna ya. Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, dan light magenta ya. Jadi tinta warnanya ada 6. Nah, begitu juga dengan si Canon ya, namanya itu si Canon G670 atau G570 ya, itu tintanya juga 6. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini warnanya cyan, magenta, cyan, blue, yellow, magenta, di sini ada black dan juga ada grey. Ini juga tintanya 6. Jadi tipe Canon Pixma G670 itu setara dengan si Epson L850 ya. Kalau si Canon ini sebutnya G670, ada satu lagi G570, itu yang printer aja. Kalau G670 ini yang print scan copy. Jadi kalau G670 itu setaranya dengan si Epson L850, karena L805 ini printer aja. Jadi dia setara dengan Canon G570. Nah, printer-printer ink tank dengan 6 warna ini memang difokuskan untuk pengguna yang memang hobi spesial nyetak foto ya. Jadi memang buat nyetak foto warna hitam, warna artistik, atau warna yang lebih variatif, pemandangan ataupun apapun. Nah, ini untuk tinta 6 warna ini gradasi warnanya jauh lebih banyak. Tapi ya tadi balik lagi ya, harga printernya memang bisa 2 kali lipat lebih mahal, tintanya juga lebih mahal karena harus beli 6 warna, dan juga cost cetaknya lebih mahal. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Kalau memang yang mau beli yang seperti ini ya silahkan. Tapi kalau buat saya sih cukup dengan yang 4 tinta aja udah bagus, udah super kualitasnya udah super ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di Shopee, kalau ketiknya printer infus, nah keluarnya ini. Ini namanya printer infus yang tadi saya bilang nggak direkomend ya. Tuh nongolnya semuanya printer Canon. Canon Pixma plus infus tabung, ini semua yang tidak direkomendasikan alias non original, yang dimodif-modif ya. Ini nggak ada garansinya dan pastinya jebol melulu cartridge-nya. Jadi selalu nih mindsetnya ke sini terus nih orang-orang nih. Dari zaman dulu sampai sekarang juga masih sama. Printer yang namanya pakai cartridge ntar jebol mulu cartridge-nya. Beda bos. Ini bukan ink tank, ini infus. Ini printer inkjet Canon MG2570 dipaksa dibikin jadi infus, dipasang-pasang selang. Cartridge-nya ya jebol terus lah karena memang nggak sesuai. Ya, ini yang tadi saya bilang dan nggak saya rekomendasi. Jadi teman-teman harus pilih yang original. Nah, kalau teman-teman ketiknya printer ink tank, nah ini baru keluarnya nih bukan kebanyakan, semuanya kecuali ini satu, Canon Pixma, ini juga namanya infus ya, ini nggak rekomend. Tapi kalau teman-teman lihat Epson, dia langsung keluar, Brother, dia langsung keluar printer ink tank ya. Ini juga ada lagi Canon, ini juga keluar, HP dia juga keluar, ini semuanya yang ink tank original ya. Teman-teman perhatiin aja, liatin aja harganya, nggak beda jauh sama yang namanya infus dengan spesifikasi yang sama ya. Jadi dengan printer ink tank, teman-teman bisa dapat garansi 2 tahun atau 20.000 cetak. Tapi kalau beli yang namanya infusan kayak begini, apalagi buat cetak foto, kualitasnya pasti jauh, beda banget. Hasil cetak pasti redup. Karena apa? Ya ini tintanya satu bukan original, kita nggak tahu dia pakai tinta apa, kualitas tinta berbeda. Terus yang kedua, biaya perbaikan, biaya pergantian cartridge itu sangat-sangat mahal dan sangat-sangat sering. Ya, jadinya kita bolak-balik aja gonta-ganti cartridge. Akhirnya kita nyesel, printernya rusak melulu, akhirnya nanti kita nggak akan pakai lagi nih printer. Terus akhirnya apa? Kita juga ujung-ujungnya dibilangin, udah beli aja printer ink tank. Nah, kan sama. Tapi kita udah salah dulu di depan kalau pilih yang ini. Ya, jadi semoga teman-teman nggak salah pilih, karena semua balik lagi ya, pilihan ada kepada teman-teman. Teman-teman mau rasa mau pakai yang ini silahkan, tapi kalau saya jurusannya yang original aja, karena saya nggak mau pusing. Ya, jadi maunya pakainya yang awet, dan semua ada pertanggungjawabannya dari service center. Kalau yang kayak begini kan nggak ada, jadi saya nggak mau, tapi balik lagi ya, pilihan masing-masing. Yang penting saya sudah edukasi dan sudah kasih tahu. Oke? Nah,
Jadi untuk printer ink tank, Brother, Canon, Epson, HP yang original plus garansi resmi itu semua udah banyak modelnya. Yang mau print only ada, yang print scan copy ada, yang print scan copy plus wireless juga ada. Terus sekarang lagi yang udah paling lengkap, print scan copy plus duplex printing, dia bisa cetak bolak-balik, plus juga ada auto document feeder, teman-teman bisa nyekan atau fotokopi dokumen yang ukurannya F4 legal itu bisa, dan juga ada fitur LAN atau network, jadi bisa dipakai untuk di kantor atau di corporate. Ya, jadi semua printer ink tank ini semua udah lengkap fiturnya. Jadi dari tipe apapun sudah ada. Ya, jadi teman-teman selain bisa cetak foto, udah pasti printer ini juga bakalan cocok untuk dipakai kerja, buat office, online shop, tugas anak sekolah, tugas skripsi, apapun semua bisa pakai ini. Ya, dan yang pasti kualitasnya terbaik dan juga garansi sehingga teman-teman awet, nggak akan rugi-rugi terus. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen dan terima kasih.